Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama wassalihin. Khussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Nakhussu khassatan ila ruhil muallif hadzal kitabi wa nakhussu khassatan ila arwahi man bana wa ammara masjid jami' assalamu surihim wa furuhim wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala niyati anna Allah ta'ala yataghashana wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa ala niyati anna Allah yuslihu umurana min umurid diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah wa yatahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa uluman nafi'atan fid din wad dunya wal akhirah wa yafadhuna bi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamizina wa ahbabina min kulli afat wa ahat wa baliyat wa musibat fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, jamaah Majelis Taklim Masjid Jami' As-Salam yang saya hormati, Pak Haji Ahmad dan segenap DKM serta pengurus Yayasan As-Salam, para asatidzah dan asatidzah, para guru, para pimpinan Majelis Taklim, para orang tua, para tokoh masyarakat, guru kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Maula SPDI, Bapak Ustadz Dr. Andes Hajiham dan Sahal, dan bapak-bapak rekan-rekan dari Bakti Abri dari Ciherang. Kemudian akhirnya moderator kita Pak Haji Insinyur Khairul Anwar, semuanya walhasil yang saya muliakan tanpa terkecuali. Alhamdulillah, puji syukur terus menerus kita haturkan tunjukkan kehadirat Allah terutama malam hari ini. Alhamdulillah berkat nikmat rahmat karunia yang terus Allah berikan kepada kita bersama malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana biasa selesai kita dari sholat Isya yang kita tunaikan secara berjamaah, kembali kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita. Semoga tidak ada yang sia-sia, ini harapan kita.
apa yang kita upayakan malam hari ini, ya khususnya di tempat ini, jadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis demi majelis yang sengaja kita hadiri, semoga majelis-majelis tersebut Allah jadikan sebagai sarana untuk ditambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah lindungi dan jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga dengan wasilah langkah-langkah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dari rumah kita masing-masing menuju masjid ini, kebaikan kita Allah tambah, keburukan kita dihapus, aib-aib kita Allah Ta'ala tutupi, dan semoga hajat-hajat kita pun dicukupi oleh Allah yang Maha Kaya. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bahasan catatan saya Al-Kabair masih seputar durhaka kepada orang tua, ya. Halaman 44. Mau'izatun itu, ya. Halaman 44 Mau'izatun. Panjang lebar juga, ya. Apa kita lanjut aja ya topik berikut, ya. Karena intinya ya sama nih Bapak, terkait dengan durhaka sama orang tua. Nauzubillah min dzalik gitu, ya. Kita lanjut aja deh topik baru deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-daraini amin. Al-kabiratu tasi'atu hajrul aqarib. Dan dosa besar di urutan yang ke-9 adalah meninggalkan atau mengabaikan para kerabat, ya. Asa bodoh dengan kerabat, nggak peduli dengan kerabat, bermusuhan dengan kerabat. Kan kejadian juga, ya Pak, di sebagian orang gitu, kerabat nggak akur, kerabat nggak saling tegur sapa, bukan baru tapi sudah lama, kan gitu. Kebaikannya di mana-mana dirasakan orang, tapi kerabatnya satu pun tidak ada yang merasakan kebaikan dia, gitu. Ini termasuk yang mendapatkan perhatian oleh Syekh Muhammad Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair ini. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nanti lanjutannya innallaha kana 'alaikum raqibah. Biasanya ayat ini suka dibaca di khutbah nikah nih ceritanya. Kalau Allah Ta'ala berfirman wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham wallahu a'lam bimuradi, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya, wal arham, dan janganlah kalian putuskan tali persaudaraan, bahkan sambunglah tali persaudaraan. Ay wattaqul arham antaqta'uha. Jadi wal arham itu ada buang mudhaf, asalnya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wattaqul arham gitu. Jadi takwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya, dan takutlah kalian terhadap hubungan persaudaraan. Takut apa ya? Antaqta'uha, kalian memutuskannya. Kita tahu dosanya orang yang memutus tali persaudaraan, ya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memutus tali persaudaraan. Bahkan kalau nggak salah ada redaksi lan. Gitu. Lan yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang memutus tali persaudaraan. Silaturahim yang sudah umum Pak diketahui orang, manfaatnya itu silaturahim memanjangkan umur, silaturahim pun membanyakkan rezeki, kan gitu ya. Gimana redaksi hadisnya, ada yang ingat gak? Man asarro gitu ya, atau man aroda ayyubsatolahu fi rizkihi, terus wayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen dipanjangin umurnya, diberkahin rezekinya, sambunglah tali persaudaraan.
Itu tipsnya yang kasih Nabi nih Pak Adi. Iya. Ada nggak di antara kita yang nggak kepengen panjang umur? Ada nggak? Ada nggak? Ya Allah 3 hari lagi aja dah. Ada nggak kira-kira yang nekat gitu? Ada nggak? Nggak usah panjang-panjang, seminggu lagi kan kalau nggak. Atau selesai nikahin anak gitu. Nggak ada. Kita semua pengen panjang umur. Tapi panjang umur kalau susah terus juga problem juga kan gitu ya. Maka kita minta juga supaya diberikan rezeki. Ya. Ya rezeki ini macam-macam lah bentuknya. Kita tahu rezeki bukan melulu finansial. Rezeki juga bukan melulu jabatan. Rezeki juga bukan melulu begitu gampangnya ya dalam kehidupan ini. Apa saja dikepengen, segera yang dikepengen bisa dia miliki. Bukan melulu begitu ya. Rezeki itu ya macam-macam. Ya. Bahkan ternyata a'zamur rezeki at-taufiqu bit-ta'at, rezeki teragung, rezeki terbesar adalah taufik. Yang dengan taufik tersebut orang yang diberikan taufik tadi bisa melaksanakan berbagai ketaatan. Itu malah a'zamur rezeki, rezeki yang paling agung. Ya. Nah itu kuncinya ternyata silaturahim. Pokoknya kalau dari Nabi kita yakin ya silakan saja orang berusaha dengan cara hidup sehat begitu, menghindari makanan minuman yang memicu kumatnya penyakit dia, silakan saja. Tapi tips dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan kemudian diabaikan. Omongan dokter mah dipakainya kayak apa tahu, omongan Nabi mah segitu doang. Gitu. Omongan dokter dipakainya kayak apa tahu. Lu kagak berani aja makan yang namanya itu tunjang wabarin. Iya. Tunjang doang ya, jangan dikasih akhiran an, jangan. Oh dikasih akhiran an kan tunjangan. Tunjang aja. Wah, kuahnya aja nggak mau. Kenapa? Kolesterol saya tinggi. Ya nggak apa-apa. Karena kalau memang kita awam dalam persoalan itu kan berarti dokter yang kita percaya rujukan kita. Tapi kan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang bagus banget dikolaborasi bukan? Ya, silaturahminya dijaga. Maksudnya bukan kayak gitu kan? Tunjangnya sekali-sekali gitu, sekali-sekali 2 hari sekali, jangan-jangan. Saya punya besan Pak. Saya punya besan anak yang nomor 4. Dia pakai ringnya udah 3. Kalau saya silaturahmi ke rumah beliau nih, pokoknya nggak kaci kalau belum makan. Nggak boleh pulang kalau kita belum makan. Makan dulu, selesai makan, nah pulang-pulang lah. Perutnya udah diamanin katanya. Insya Allah nggak masuk angin gitu. Selalu diantaranya itu tuh, beli tuh nyari. Ya, saya didorong-dorong. Mana makan ayo enak ini. Beliau tuh pakai garpu Pak, cek langsung gigit gitu. Subhanallah tabarakallah. Kenapa sih? Emang punya apa sih? Romannya agak mau makan. Saya gini-ginian memang alat kasih selera bukan aneh ya, kurang saya tuh. Saya daging merah, saya bilang, saya emang agak kurang. Udah kalau gitu ikannya aja dah. Gitu hadirin. Subhanallah ya. Kata dia apa? Ya saya mau udah terlanjur 3 ring dipasang. Udah terlanjur. Mau dipantangin bagaimana juga orang udah pakai 3 gitu. Tapi alhamdulillah masih ada sampai sekarang, masih sehat Pak. Ya. Jadi ini tips dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu as-sadiq al-masduq, benar dan diakui kebenarannya. Ya kita pakai dah sebisa kita. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, silaturahim ini realnya bagaimana sih? Ya kalau ada orang sering datang berkunjung ke rumah kita, terus kalaupun berkunjung tidak pernah lenggang ya Pak, ada saja yang dibawa buat tangannya. Lantas kita pun ke rumah beliau juga. Dan kita pun sama, tidak lenggang juga, ada buat tangan yang dibawa.
Ketika dikonfirmasi, ya nggak enak lah, masa dia melulu yang kesini, ya nggak enak lah, kita juga ke sana. Itu ternyata bukan silaturahim, itu tuh mukafaah. Namanya mukafaah, balas berbalas kebaikan, ya baik. Tapi silaturahim itu, nyambung silaturahim itu justru, katakanlah nih kerabat, keluarga, ditelepon berdering tapi nggak diangkat. Di WA centang 2 udah warna biru, berarti udah dibaca kan? Nggak dibales. Dan itu bukan kali-kali, bukan sekali. Karena kalau sekali bisa jadi nggak sempat. WA nggak kebaca bisa jadi tertumpuk tuh WA-nya. Kalau ada lagi WA yang masuk, WA yang masuk, WA yang masuk gitu ya. Jadi itu adanya posisinya udah paling bawah Pak. Kan udah nggak ngeh tuh. Bukan begitu tapi sering kali. Walhasil ada indikasi nggak mau kenal lagi, ada indikasi mau mutus, ada indikasi nggak mau ketemu lagi. Nah, dia berusaha keras untuk tetap menyambung tali persaudaraan tadi. Nggak dijawab nggak ada masalah, dicoba lagi, nggak dibalas nggak ada masalah, dicoba lagi, nggak didatengin nggak ada masalah, dia yang datang. Nah itu hakikat silaturahmi itu ya. Kemudian dalam ayat yang lain, qala Allah Ta'ala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum wallahu a'lam bimuradi. Maka apakah kalian berharap jika kalian berpaling bahwa kalian melakukan tindakan pengerusakan di muka bumi dan kalian pun memutuskan tali-tali persaudaraan, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat mereka dan Allah tulikan mereka dan Allah butakan pandangan-pandangan mereka. Ya meskipun tafsirnya bisa jadi bukan pandangan, ini matanya buta gitu ya Pak, tapi lebih kepada mata hati. Misalnya ada tafsir versinya seperti itu. Tapi itu ancamannya bagi orang-orang yang melakukan pengerusakan di permukaan bumi ini dan bagi orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Ya. 2 itu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqidunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Wallahu alam bimuradi, dan mereka orang-orang yang menepati janji kepada Allah dan tidak mereka membatalkan perjanjian tersebut, dan mereka orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu disambung, maksudnya silaturahmi. Dan mereka pun takut terhadap Tuhan mereka, dan mereka pun takut terhadap buruknya hisab, buruknya perhitungan amal. Orang-orang kayak gitu tuh orang yang takut Bapak-bapak ya, jangan sampai Allah marah, jangan sampai hisabnya buruk. Karena nanti di sisi Allah orang cuma dapat amarahnya Allah atau dapat kasih sayangnya Allah. Hisab buruk tuh hisab yang jelimet. Hisab yang baik, hisab yang ringan. Gitu. Kan itu saja nanti kemungkinannya, dapat rahmat Allah kah, kasih sayang, atau dapat godobnya Allah, murkanya Allah. Nauzubillah min dzalik kan. Hisabnya jelimet sekali. Orang-orang sudah pada selesai. Bahkan mereka sudah masuk ke dalam surga. Ratusan tahun berikutnya baru hisabnya dia selesai karena jelimet banget. Nah, ini apa hadirin? Ya. Nauzubillah, kita pengennya dapat rahmat Allah atau sayangnya Allah, dan juga ketika dihisab, hisabnya enteng sebentar gitu, Pak hadirin. Ya. Kemudian wa qala Allah Ta'ala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin wallahu a'lam bimuradi. Allah sesatkan dengannya ditafsirkan bil Quran. Katsiran banyak orang, wa yahdi bihi katsiran,
dan Allah beri hidayah dengannya, dengan sebab Quran. Banyak orang, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidak Allah sesatkan dengan Quran itu kecuali orang-orang yang fasik. Mestinya Quran jadi sumber hidayah, justru dengan sebab Quran Allah sesatkan mereka. Dia nggak percaya isinya Al-Quran, dia ingkari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak mengimani Al-Quran, jangankan ya satu Quran gitu, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat. Satu ayat saja kita kufuri dari sekian ayat yang terdapat dalam Quran, maka yang bersangkutan murtad, keluar dari Islam. Ya. Satu ayat, ya. Quran, bukan tafsir ya Pak, bukan tafsir. Al-Quran, bukan tafsir. Ya. Tapi tafsir itu juga pemahaman yang dikaji oleh para ahli di bidangnya gitu. Ya, kita boleh mengatakan kebenaran tafsir itu tidak mutlak, tidak absolut. Yang kebenarannya mutlak dan absolut Al-Quran. Dan itu bisa dibuktikan antara satu tafsir dengan tafsir yang lain dalam ayat yang sama, tapi mereka menafsirkannya dengan penafsiran yang tidak sama gitu. Itu berarti kan Bapak-bapak mengindikasikan bahwa tafsir ya bisa jadi siapa yang susun itu tafsir, kemudian situasi kondisi pada saat itu seperti apa, ilmu pengetahuan berkembangnya sudah seperti apa, referensi-referensi atau literasi-literasi yang membantu untuk hadirnya tafsir tersebut, apakah masih susah atau sudah sangat mudah sekali. Tapi Pak, luar biasa nih. Tafsir paling tua itu tafsir yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari, Jami'ul Bayan. Itu berjilid-jilid itu kitab. Tafsir paling tua. Dengan segala keterbatasan yang ada pada saat itu. Ya. Masya Allah. Ya, paling anyar yang kita kenal lah begitu. Tafsirnya Profesor Quraisy Shihab. Tafsir apa namanya? Al-Misbah. Ya orangnya juga kan masih ada Bapak-bapak kalau beliau. Ya kita berterima kasih sekali nih dengan beliau ya. Ya terlepas pro kontra orang terhadap beliau Pak, namanya orang kan gak ada yang sempurna kan gitu ya. Tapi kan subhanallah kalau kita lihat karya-karya beliau ya, sungguh pun zaman dulu yang masih sangat terbatas, itu tafsirnya Tabari ya, Jamul Bayan, belasan jilid. Kita yang sudah sangat lengkap banget, nggak punya perpustakaan dalam bentuk fisik gitu Pak, punyanya PDF. Kita Bapak aja punya di PDF tapi nggak adanya, ya lemarinya kosong nggak ada kitabnya, tapi buka PDF kelihatan semua. Tetap aja mau nafsirin Bismillahirrahmanirrahim nggak dapat. Ya. Mau nafsirin ayatnya, satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, terjemah kan gitu ya. Terjemah dengan tafsir kan tidak sama dengan. Jadi luar biasa nih para ulama di zaman-zaman dahulu, meskipun dengan segala keterbatasan mereka, tapi mereka mampu melahirkan karya-karya yang luar biasa sekali sebagai sumbangsi besar mereka buat kaum muslimin di masa kita sekarang ini. Nah, jadi ada orang-orang yang justru disesatkan. Yang sesat itu siapa? Mereka orang-orang yang fasik. Al-fasik itu al-khuruj anito'ah, al-khuruj anito'ah. Jadi orang yang fasik, orang yang keluar dari lingkaran ketaatan, namanya fasik. Asal nggak taat berarti fasik. Dan nanti ada beberapa hal yang orang fasik tidak boleh jadi saksi. Karena salah satu persyaratan saksi adalah adil. Gitu. Akad nikah saksi punya peranan penting nggak dalam mazhab mayoritas ulama Pak, termasuk mazhab Imam Syafi'i? Penting nggak? Penting. Salah satu rukun nggak? Salah satu rukun. Nggak ada saksinya, batal nikahnya, nggak jadi. Tuh, batal nggak jadi. Apalagi nikah
Saksi nggak ada, wali nggak ada, dia doang berdua. Saya nikahin kamu dengan ini. Ya. Ya, kata perempuannya, saya tolong dinikahin mas kawin saya. Ya, saya nikahin. Jadi dia berdua-dua. Wah, saya nggak ngerti tuh apa iya ada pendapat kayak gitu ya Pak. Kalau nggak ada saksi, saksi bukan rukun ada. Wali bukan rukun ada. Tapi ini wali nggak ada, saksi nggak ada. Cuman laki perempuannya dua-dua dalam kamar, dia nikah gitu. Supaya kita nggak zina ya udah. Ya kata perempuannya, ya udah nikahin saya pakai mas kawin 100.000. Ya, nih saya nikahin kamu mas kawin 100.000. Perempuan yang menikahkan dirinya termasuk bagi ya perempuan yang melacurkan diri. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak hadirin, jadi fasik itu keluar dari lingkaran ketaatan karena mereka nggak percaya dengan Al-Quran. Mereka nggak beriman terhadap Al-Quran. Alhamdulillah, sungguh pun penafsiran atau tafsir itu Bapak kebenarannya tidak mutlak, ya. Tetapi para ulama yang menyusun tafsir itu jasanya udah luar biasa buat pencerahan kaum muslimin di dalam memahami apa ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Gitu. Luar biasa sekali. Memang nanti ada yang singkat sekali penafsiran seperti tafsir Jalalain. Jalalain ya bukan jalan lain. Kan ada jalan lain, ada jalan lain. Orang-orang etan di Ngulon ini tafsir jalan lain namanya. Jalan lain itu paling singkat. Ada nanti yang panjang lebar sekali bahasan itu. Puluhan jilid itu tafsirnya, masya Allah. Itu kalau pas lagi ketemu, bukan ketemu langsung gitu ya Pak, di videoin murid-muridnya Syekh Abdullah Al-Harari ya Al-Habasyi, itu mereka punya koleksi tafsirnya, masya Allah bukan main, luar biasa. Ya memang mereka semangat bacanya pun tinggi, mewajibkan diri untuk setiap hari itu baca berapa jam. Kalau kita kan enggak ya, wajibin diri kita mah tiap hari ngopi. Ngopi sehari berapa kali? 3 kali, 2 kali minimal. Iya, ngopi kok di Cawang enak banget kopinya, kopi biskota kayaknya. Kalau ngopi di Cawang, kopi biskota enak, masya Allah. Kopi legend Bapak hadirin, ya. Kalau kita kan gitu, minat baca di kita masih sangat-sangat kurang. Banyak orang susah tidur, ambil buku yang gede, buka 10 menit, bukunya kemana, orangnya kemana. Jadi baca buku bukannya pengen dapat pengetahuan dari yang ada di dalam buku, tapi baca buku obat susah tidur supaya gampang tidurnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi juga Pak bahkan itu kan tafsir, apa sih tafsir itu karangan ulama tuh. Kadang-kadang juga kan kita suka sepelein ulama, padahal ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama gitu. Ya benar sih, nggak mutlak kebenarannya. Dan kita pengen banget nih ada tafsir kontemporer gitu ya, yang benar-benar kekinian banget gitu bahasannya. Karena Al-Quranul Karim kitab suci yang solihun likulli makan wa zaman. Dia patut aja dalam berbagai situasi kondisi di era manapun udah ngepas aja, nggak ada ketinggalan. Ya Bapak, mohon maaf nih. Kita bongkar-bongkaran dikit. Orang Islam keluar dari Islam rata-rata tuh recehan. Tapi orang di luar Islam masuk Islam, bukan main. Skill mereka, keilmuan mereka, wawasan mereka, bahkan banyak punya latar belakang kristolog, penginjil, masuk ke Islam. Karena ternyata Islam memberikan jawaban yang memuaskan dalam problem-problem yang mereka selama ini anggap sebagai problem dalam beragama itu. Dan mereka tuh ngehnya sama Al-Quran luar biasa sekali. Meskipun belum fase, namanya orang baru masuk Islam. Meskipun belum fase, tapi pedulinya kepada Al-Quran luar biasa. Yang dari lahir udah jadi Islam enggak? Masih ada juga yang belum bisa baca Quran fase gitu. Mungkin bukan masih ada juga kali, masih banyak gitu ya. Nah lumayan banyak ya, lebih kita halusin aja lah kalimatnya. Kemudian wa qala ta'ala tadi
alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Ya. Mereka orang-orang yang membatalkan perjanjiannya kepada Allah setelah teguhnya perjanjian tersebut, dan mereka orang-orang yang memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan agar disambung, maksudnya menyambung silaturahmi, mereka malah putuskan silaturahmi. Dan mereka orang-orang yang membuat pengrusakan di muka bumi, ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Nah, ini di Al-Kabiratus Tasi'ah temanya ini, Pak. Dan pengarang baru mengutip sebagai dasar argumentasi beliau beberapa ayat dari beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim. Nanti insya Allah kita lanjut dasar-dasar argumentasi yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Ini kelebihan ulama-ulama dulu tuh, Masya Allah. Mereka ketika bicara satu masalah, ini dasar Al-Qur'annya, ini dasar hadisnya, ini dasar pandangan ulamanya tuh, bukan main kan? Jadi betul-betul argumentatif, nggak cuma sebatas berbicara, gitu. Betul-betul argumentatif sekali. Ya, kita tentunya kalau sudah kan diperintah juga ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya lah kalau nggak tahu. Nah, di situ ahla dzikri ditafsirkan oleh banyak mufassir para ulama, karena mereka lah yang banyak berzikir. Dan ulama itu kriterianya kayak apa sih? Nggak ribet, nggak banyak ternyata. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mereka yang takut kepada Allah, dia tuh ulama. Bukan yang kitabnya berlemari-lemari, bukan yang hafal sekian hadis, sekian ratus hadis, sekian ratus ayat, atau bukan. Yang Ghazali nggak enak banget omongannya. Ya, orang tuh baru disebut alim ketika dia sudah mengamalkan ilmunya dan sudah mendapatkan sir dari ilmu yang dia pahami. Tapi kalau ilmu hanya baru sebatas di lembaran-lembaran kitab, di otak-otak mereka, itu termasuk masih awiyatul ulum, gentong-gentongnya ilmu, keranjang-keranjangnya ilmu. Ya Allah ya Karim. Misalnya saya ada hafal hadis sekian, ayat sekian misalnya gitu, tapi cuma hafal doang, dipakai enggak, sirnya juga enggak dapat sama sekali, cuman gentong ilmu doang. Ya kan gak enak banget diistilahin gentong, Bapak hadirin. Semahal-mahalnya gentong kan gitu kan, diamalin dapat sir dari pengamalan, bahwa alimun hakikatan, baru yang bersangkutan benar-benar secara hakikat terhitung sebagai orang yang alim gitu. Jadi orang yang takut kepada Allah, itu ulama. Tapi orang ya Pak, bukannya ular takut sama Allah. Ulama juga kan ada juga tuh yang penafsirannya kayak gitu. Enggak, bukan. Maksudnya adalah orang yang takut kepada Allah, mereka lah para ulama sejati. Mereka paham tentang agama, mereka amalkan apa yang mereka pahami, bahkan mereka sudah mendapatkan asrar atau rahasia-rahasia dari pengamalan yang mereka amalkan, dari ajaran-ajaran yang mereka pahami. Insya Allah pada jadwal bacaan berikutnya dari kitab ini baru kita lanjut argumentasi yang berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Untuk malam hari ini saya kira segini dulu ya Pak. Dan karena memang sejuk cuacanya, jadi nggak ada sharing-sharing lah, kita langsung tutup sama doa aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu, terima kasih atas keikutsertaan dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.